Oke guys, cerita dimulai di siang hari, tepatnya di restoran Tuan Crab. Saat itu, seperti biasa, Squidward tengah santai bekerja. Dia panik setelah kedatangan puluhan para pelanggan secara bersamaan yang mengamuk karena kelaparan. Mereka meminta agar segera dibikin pesanannya. Disinilah Squidward meminta kepada SpongeBob yang berada di dapur untuk segera membuat roti Krabby Patty karena para pelanggan sudah menggila karena perut mereka yang sedang lapar. Setelah mendapat pesanan yang banyak itu, SpongeBob langsung beraksi dengan kedua tangannya memasak Krabby Patty dengan sangat cepat meski keringat mulai bercucuran. Hingga saat dalam prosesnya, tiba-tiba saja lengan kanan SpongeBob mengalami kram yang membuat tangan kanannya mulai bengkok. Namun tidak menjadi masalah baginya karena yang terpenting perut para pelanggannya bisa kenyang. Karena dia masih memiliki satu lengan lagi, akan tetapi tak berselang lama dari itu, lengan kirinya mengalami hal yang sama. Bahkan hanya untuk mengangkat kedua spatula, tangannya sudah tak kuat lagi. Di sisi lain, Squidward meminta bantuan kepada SpongeBob agar secepat mungkin memasak, karena semua pelanggannya sudah tidak sabar lagi. Squidward langsung melaporkan SpongeBob karena telah gagal memasak. Disinilah Tuan Crab muncul dan tahu jika kedua lengan SpongeBob telah mengalami kram yang sangat parah, sehingga dia pun memutuskan untuk memberhentikan SpongeBob untuk sementara waktu. Sebelum kedua tangannya kembali pulih karena dia merasa kasihan kepada Squidward yang saat itu masih dikejar-kejar oleh para pelanggannya. Kemudian Tuan Crab langsung mengaktifkan koki darurat Spon untuk menggantikan SpongeBob. Hal itu membuatnya menangis kemudian segera pergi untuk beristirahat terlebih dahulu guys. Terlihat saat itu SpongeBob yang sedang curhat di rumah Sandy dengan kedua tangannya seperti itu, membuat dirinya harus berhenti bekerja karena Tuan Crab sendiri telah memulangkannya. Mau tak mau terpaksa SpongeBob menuruti semua itu. Sandy setelah mendengar curhatan dari sahabatnya langsung membantu SpongeBob. Dia pun langsung mengeluarkan beberapa alat cadangan robot miliknya. Kemudian memilih mana yang cocok untuk mengganti lengan SpongeBob sementara waktu agar bisa bekerja. Singkat cerita, Sandy telah berhasil menemukan lengan buatan untuk menggantikan kedua tangan SpongeBob. Sandy mengetes lengan buatan itu, ternyata setelah dipakai oleh sahabatnya, lengan tersebut bisa fleksibel saat dipakai. Tentunya SpongeBob pun sangat senang sehingga dia langsung memutuskan untuk pergi ke restoran lagi. Tak lama dari itu, dia telah sampai di tempat kerjanya. Dia ingin pamer karena lengannya baru. Namun siapa yang menyangka ternyata keadaan di sana sangat kacau balau. Semua orang masih dalam keadaan lapar yang akan memanggang Squidward. Tuan Crab kemudian langsung membawa SpongeBob ke dapur lagi untuk memasak guys. Apalagi di dapur juga sama-sama kacau karena koki darurat tidak bisa memasak, justru malah dalam kondisi yang terbakar. Disinilah SpongeBob dengan kemampuan baru kedua tangan robotnya langsung mengambil alih dengan kecepatan tangan robot itu. Ditambah tangan robot itu sudah dimodif sedemikian rupa, dengan sangat cepat SpongeBob pun mampu membuat puluhan Krabby Patty tersebut. Tuan Crab pun senang karena karyawannya sudah bisa bekerja lagi. Setelah itu SpongeBob langsung menyajikan semua pesanan para pelanggannya yang sedang ngamuk. Untung nyawa Squidward bisa terselamatkan, sedangkan kini para pelanggannya sudah puas makan karena perut mereka sudah pada kenyang. Saat di dapur, SpongeBob panik karena semua bahan membuat Krabby Patty telah habis. Dia pun pergi ke tempat sampah karena di belakangnya terdapat kebun yang sudah siap dipanen. Yang akhirnya SpongeBob langsung mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan. Perasaannya yang sangat senang berkat Sandy, kini dia bisa bekerja lagi. Di sini dia nggak ada bahan satupun yang tertinggal, dia mengambil semuanya. Ketika SpongeBob sedang beristirahat karena kecapean, dia langsung mengambil bahan roti kedua tangannya. Namun hal itu membuat kedua kakinya kram dan patah akibat beban yang cukup berat. Saat di dapur, Squidward menyuruh SpongeBob untuk bergerak cepat karena para pelanggannya mulai kelaparan lagi. SpongeBob memahami jika kedua kakinya nggak bisa mengimbangi tangan robot. Karena kedua kakinya kini telah nggak bisa dipakai lagi untuk bekerja. Sehingga seperti biasa, SpongeBob memanggil Sandy ke dapur untuk meminta bantuan lagi. Tak lama dari itu, Sandy pun telah datang. SpongeBob ingin Sandy mengganti kedua kakinya dengan kaki robot. Alhasil, Sandy langsung segera membawa kedua kaki robot dan langsung segera dipasangkan. Setelah kaki robot tersebut terpasang, ternyata memang benar SpongeBob bisa berjalan lebih ringan dan sangat cepat.
Sehingga hal itu membuat SpongeBob bersemangat lagi untuk bekerja guys. Terbukti semua para pelanggannya dilayani dengan sangat baik dengan sepenuh hati. Kaki serta tangan robot yang dipasang oleh Sandy memang sangat berguna. Sejak hari itu Tuan Crab mendapatkan uang yang sangat banyak karena dia juga tahu jika tubuh SpongeBob telah dipasang robot. Ia kemudian memamerkan keahliannya itu kepada Squidward jika dia telah memiliki kecepatan yang sangat tinggi saat bergerak. Bahkan dengan mudah bisa memasak di dapur. Melihat itu, Squidward langsung memanfaatkannya dengan menyuruh SpongeBob untuk berjaga di tempat kasirnya. Yang tentunya SpongeBob pun menurutinya. Tak lama dari itu, datanglah Bubble Bass ke restoran tersebut. Di sana dia bingung harus memilih antara Krabby Patty atau hotdog yang harus ia pilih. Bahkan setelah 10 menit, Bubble Bass masih bingung juga harus memilih yang mana. Hingga tak lama dari itu, Sandy datang dan membantu SpongeBob lagi dengan mengganti kedua bola mata dengan mata robot miliknya. Dengan begitu, SpongeBob bisa mengetahui apa isi pikiran dari para pelanggannya sebelum memilih pesanan. Di mana terbukti ketika SpongeBob mulai menggunakan laser hijau lalu mengarahkan tepat ke isi kepala Bubble Bass, dia dengan mudah bisa menembak keinginan Bubble Bass sehingga karena SpongeBob bisa menebak apa makanan yang diinginkan olehnya, Bubble Bass pun sangat senang. Saat di dapur, karena dia nggak sanggup harus mencicipi satu persatu makanan itu, dia pun harus mengubah bentuk wajahnya agar kemampuannya bisa mengikuti anggota tubuh robot. Sandy seperti biasa didatangkan lagi, kali ini permintaan SpongeBob ingin mengubah bentuk wajah dengan robot. Sandy sempat memperingatkan SpongeBob jika itu terjadi maka dia akan kehilangan jati dirinya. Namun SpongeBob tetap ngeyel, dia akan melakukan apapun demi bisa menjadi seorang juru koki masak terbaik di restoran ini. Singkat cerita, terlihat saat Tuan Crab berada di dapur, dia telah melihat seluruh tubuh SpongeBob telah diganti dengan tubuh robot. Hal itu membuat Tuan Crab sangat terkejut melihat perubahan itu. SpongeBob menjelaskan jika dirinya telah sepenuhnya menjadi sosok robot dan sekarang namanya telah diganti menjadi SpongeBob. Tuan Crab tak masalah memanggilnya apapun, yang penting SpongeBob bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Yang mana terbukti sekarang SpongeBob memasak dengan menggunakan tubuhnya sendiri, cara itu lebih cepat 2 kali lipat guys. Gara-gara Tuan Crab tertawa senang, tiba-tiba saja kopi yang dipegang tak sengaja meneteskan kopi itu ke tubuh SpongeBob, sehingga membuat SpongeBob langsung error dan mengaktifkan tubuh pertahanan dan perlindungannya. Karena tiba-tiba saja SpongeBob mengamuk menembakkan laser ke segala arah. Semua orang takut melihat sosok SpongeBob yang kini telah berubah menjadi jahat. Satu persatu para pelanggannya pergi diusir olehnya. Dan Tuan Crab beserta Squidward hanya bisa pasrah melihat kekacauan itu. Tak lama dari itu, Tuan Crab langsung segera menghubungi Sandy jika SpongeBob telah lepas kendali. Sandy langsung segera pergi ke restoran tersebut. Saat dia sampai, ia melihat SpongeBob yang sudah berubah ke mode pertahanan, yang menyerang semua orang yang mencoba untuk bertahan. Sedangkan saat itu Tuan Crab pun masih dibuat sangat ketakutan. Tak lama dari itu Sandy segera memperbaiki anggota tubuh SpongeBob yang masih disimpan olehnya. Satu persatu dipasang dengan benar karena hanya cara itulah yang bisa menyelamatkan SpongeBob. Dan sentuhan terakhirnya yaitu memberikan otak kepada SpongeBob. Akhirnya SpongeBob pun telah hidup kembali. Sandy senang karena dia bisa membantu SpongeBob dalam kekacauan ini. Begitupun dengan SpongeBob yang telah tersadar jika dia telah mengganti anggota tubuhnya sehingga hanya karena masalah sepele membuat dirinya hilang kendali guys. Tiba-tiba saja SpongeBob dibawa pergi oleh robot untuk dihancurkan, namun SpongeBob menggunakan cara pendekatan yang jitu. Robot itu menduga bahwa SpongeBob adalah pelanggan di restoran ini. Untuk mengatasi masalah itu, SpongeBob pun memasakkan Krabby Patty untuknya, sehingga hal itu membuat robot tersebut terkejut. Karena selama hidupnya, dia yang selalu memasak untuk para pelanggannya. Setelah Krabby Patty itu dimakan oleh robot itu, lalu Krabby Patty mulai berjalan ke saluran tubuhnya. Setelah Krabby Patty itu dimakan oleh robot, lalu Krabby Patty mulai berjalan ke saluran tubuh. Sehingga robot itu menyadari jika Krabby Patty itu sangat enak. Seketika robot itu berubah ke mode normal lagi. Namun tiba-tiba saja Krabby Patty itu mulai macet di tempat penggilingan yang membuat robot itu hancur karena tak bisa mencerna makanan tersebut. Yang memang robot tersebut nggak memiliki desain tubuh untuk mencoba memakan Krabby Patty. SpongeBob yang melihat itu sangat kasihan karena dia juga pernah menjadi robot. Jadi dia nggak tega harus membuang robot itu. Kemudian Tuan Crab telah memikirkan sesuatu untuk mempekerjakan robot itu kembali.
Yang kemudian di keesokan harinya, robot itu bekerja di atas plang tulisan Krabby Patty untuk menyambut para pelanggan yang datang. Yang kemudian film pun berakhir guys. May I take your order? Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab yang begitu ramai, terpantau seluruh orang berusaha memesan dan memberikan uang, sampai-sampai Squidward yang kewalahan merasa sedikit tertekan dengan uang yang sangat banyak. Kemudian Krab sebagai penggila cuan sontak melihat itu dengan cepat menyedot menggunakan mesin. Dan itu juga tidak ketinggalan di hidung Squidward yang tersangkut. Setelah beres dan dia pergi keluar untuk mengutip uang pelanggan, secara tiba-tiba ia dikejutkan oleh orang yang tak ikut mengantri, yang mana setelah ditelusuri rupanya orang tersebut telah memesan lewat penjual makanan keliling. Orang tersebut yang sempat mengatakan kalau makanan yang ia beli lebih praktis, apa boleh buat Tuan Krab yang ambisius juga ingin membuat patty keliling, yang tak berapa lama kemudian Tuan Krab langsung memberikan kejutan kepada karyawan berupa benda berbalut kain putih. SpongeBob yang sudah gak sabar, Krab pun sontak membuka penutup, dan terlihatlah ada sebuah kendaraan yang akan digunakan untuk berjualan Krabby Patty. Tuan Krab yang sempat memegang bagian belakang dan terjatuh, malah SpongeBob yang melihat udah cukup senang dengan apa yang ada, yang berlanjut seorang Squidward ditarik ke depan untuk memutar bagian penggerak agar mobil dapat beroperasi. Setelah bagian mesin hidup dan Squid yang kembali dipaksa untuk mengemudi, di sisi lain SpongeBob dengan senang hati menjadi kernet dan dirinya hanya bisa pasrah dengan apa yang terjadi ketika Krab meminta untuk berjalan dan mereka dengan cepat bergerak. Now all we need is a parking. Di perjalanan, SpongeBob sebagai kernet dengan teliti melihat pelanggan, dan beruntung tak berapa lama terdapat dari jauh ada orang berkumpul. Yang sialnya belum saja mendekat, malah dari belakang ada saingan menyalip, yang alhasil Squidward marah, ya walaupun mobil mereka disiram oleh kuah panas. Mereka yang bergegas pergi dan SpongeBob berusaha membuka jendela, beruntung lagi-lagi terdapat warga berkumpul, dan di saat Squid berbelok untuk berhenti di depan mereka, sial dari belakang terdapat saingan lagi, sampai-sampai mobil yang ditumpangi menabrak dan kepala Squidward lengket. Selesai dari itu dan terpantau ada beberapa warga sedang nukang, di tengah pekerjaan pembangunan mereka berdua kembali menawarkan patty keliling, dan terlihat di sini SpongeBob sangat lancar menawarkan kepada para pekerja tanpa adanya gangguan. Tapi dari belakang secara tiba-tiba ada mobil box bermuatan alat berat kren, yang selanjutnya seorang supir marah sambil mengangkut para pekerja ke belakang. Yang tak lain untuk memberi mereka makanan. Karena tak dapat mendapatkan pelanggan di lokasi konstruksi, SpongeBob pun akhirnya datang ke rumah Upton, dan ketika SpongeBob mencoba menawarkan patty-nya, sial sang Upton menolak dengan alasan kalau makanan yang dijual begitu murah. Yang kemudian ia pun memanggil mobil pelayanan mewah sambil mendorong kendaraan Squidward menjauh. Mereka berdua yang belum sama sekali menjual patty di Bikini Bottom, tiba-tiba di saat SpongeBob melihat alamat pengantaran, mengejutkan kertas yang panjang memperlihatkan lokasi Rock Bottom, yang itu ditambah lagi masuk ke beberapa lokasi yang gelap. Kendaraan yang melaju menuju lokasi, sontak lokasi Rock Bottom yang berada di bawah membuat mobil mereka terjun bebas sampai menuju permukaan dasar yang gelap. Di daerah ini, mereka yang tetap santuy berjalan di tengah kesepian, secara sengaja melihat pemberhentian bus. Squidward pun berhenti, dan hasilnya tak ada satupun orang terlihat yang sedang beraktivitas. SpongeBob yang memerintahkan untuk ke Mall Rock Bottom. Rupanya kondisi luar yang terang tak menjamin adanya orang di dalam. Seperti yang bisa kalian lihat, seluruh fasilitas yang ada tak ada satupun orang yang sedang berkunjung. Dan pada akhirnya mereka ke tempat sirkus untuk melihat keadaan. Namun di tempat tersebut yang sama saja seperti tempat sebelumnya, SpongeBob pun yang melihat rambut badut mencoba mengambil dan mengenakan, dan setelah selesai mereka memutuskan untuk ke kuburan keramat, yang tak lain untuk mencari orang sebagai pembeli. Akan tetapi di saat mereka asik berbincang tentang keadaan, beruntung tepat di depan ada calon customer
yang ketika berhenti dan SpongeBob bersiap untuk menjual, tiba-tiba orang yang terdapat di bawah lampu tiba-tiba menghilang, dan setelah dilihat ke tempat lain, rupanya orang yang dimaksud telah berpindah tempat. SpongeBob yang bergegas pergi ke sana. Apa boleh buat di tengah perjalanan mereka, kaca depan tertutup oleh buku Squid yang tadi, dan hasilnya orang misterius itu kembali menghilang yang tak tahu kemana. Dan rupanya setelah melihat kalau ia berada di atas, sial mobil yang digas ke tiang listrik berefek kesetrum, termasuk penumpang yang ada di dalam. Mengikut dan terus mengikuti sampai mobil menabrak batu. Apa boleh buat mobil yang terjatuh tak cukup puas untuk mengejar, yang di saat makhluk itu menumpang di belakang dan turun di bawah lampu, malah ketika sudah menghilang mereka baru berhenti, dan yang ada orang tadi kembali tak terlihat. Squid yang meminta untuk pulang, malah SpongeBob meminta untuk bisa menjual patty, karena itu merupakan syarat Tuan Crab untuk bisa pulang. Ya, walaupun dengan jumlah 1 buah. Could you please lend? Di sini Squidward yang menyuruh SpongeBob untuk membeli patty untuk bisa pulang. Ternyata ketika uang dikeluarkan, faktanya uang milik Sponge tak laku di Krusty Krab, yang kemudian ia memiliki cara agar bisa menangkap makhluk misterius. Mereka berdua yang terus mengincar target, SpongeBob pun yang sudah bersiap bergegas menangkap, dan hasil isi dari jaring adalah seekor ubur-ubur yang menyetrum. Bukannya jerah terkait masalah yang terjadi, malah mereka dengan strategi jahat membuat lubang jebakan yang ketika target berhasil masuk, lagi-lagi sosok yang didapat merupakan ubur-ubur, hingga hasilnya ketarik ke dalam untuk dihajar. Selanjutnya ketika mereka sudah muak dan ingin bersantai di kursi pinggir jalan, dengan rasa pegal-pegal mereka duduk terdiam, yang secara tiba-tiba dari samping sudah ada makhluk misterius yang sedang berbicara nggak jelas. Why were you? Namun di aksi ini, Squidward yang merasa tak paham apa yang dibicarakan, SpongeBob dengan bakat terpendam berusaha mendengarkan, dan ia rupanya marah kenapa ia dikejar. Padahal di aksi yang tadi ia hanya ingin mengeringkan bagian ketiak. Kemudian SpongeBob yang sudah paham langsung menawarkan jualannya, dan beruntung di sini ia sangat menyukai sampai air liur keluar. Serta SpongeBob dan Squidward merasa senang melihat hal itu. Tapi bukannya menjadi hal baik, tiba-tiba dari belakang ada mobil bus yang berhenti tepat di mobil Krusty Krab, yang itu merupakan beberapa penduduk Rock Bottom yang baru pulang dari Krusty Krab untuk jalan-jalan. Dimana setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka adalah penghuni dari tempat yang ada, salah satunya seperti kuburan dan tempat sirkus. Mereka yang telah pulang ke tempat masing-masing, rupanya di lokasi yang tadi ada seseorang memberikan sebungkus patty yang alhasil ia tak jadi membeli pada SpongeBob. Hingga mereka pun yang mendengar hanya bisa pasrah. Selanjutnya di lokasi Krusty Krab dan Tuan Crab sedang membawa uang, tiba-tiba mobil patty keliling SpongeBob tiba dengan kondisi yang sudah tak layak. Namun Tuan Crab yang senang karena mereka kembali. Apa boleh buat ia yang mengatakan kalau patty tak ada yang terjual, sontak dirinya marah memanas, yang kemudian berakhir menjadi kepiting yang siap dimakan. Perut yang tiba-tiba berbunyi serta mengatakan bahwa dia belum makan apapun. Busy, you haven't eaten anything myself. Dengan pikiran cerdas, Squidward memberi patty dengan syarat membayar menggunakan uang. Dan beruntung ketika momen pembelian terjadi hingga Tuan Crab mendapatkan makanannya, dengan senang hati mereka berdua senang berlanjut pulang untuk meninggalkan Tuan Crab. Namun karena patty yang dimakan telah dingin, dirinya pun dengan emosi melempar ke mobil, yang selanjutnya kendaraan tersebut hancur menimpa dan kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, saat menjelang pagi harinya, ia memperlihatkan di kediaman rumah Cecil, yang mana pada saat itu si Patrick sedang melihat sebuah siaran yang nampaknya siaran tersebut sangat menghibur si Patrick sebagai penonton. Ternyata isinya merupakan promosi dari Tuan Crab yang memperkenalkan kepada semua orang bahwa restorannya telah memiliki menu yang baru. Hidangan awalnya pertama-tama coklat bundar, kemudian di atasnya dilapisi dengan sepotong keju, lalu diberi krim rasa strawberry. Kemudian dilapisi lagi dengan sepotong keju lagi, selanjutnya dilapis kembali dan di atasnya diberi krim rasa vanila. Kemudian ditumpuk lagi dengan rasa coklat dan acar. Dan kemudian bagian atasnya diberi kue coklat dan sentuhan terakhir yaitu diberi buah leci.
Mereka menyebutkan benda ini merupakan kue patty. Tentunya si Patrick yang mendengar siaran itu benar-benar sangat senang. Apalagi berkaitan dengan makanan, jadi ia pun ingin segera pergi untuk mencobanya. Selain kue patty, ada juga menu makanan combo dengan menambahkan kentang goreng dan secangkir minuman berkarbonasi tinggi. Tentunya si Patrick yang telah sadar tadi melihat bayangan tersebut langsung dibuat sangat senang. Ia pun sudah mulai kepengen ingin membelinya, bahkan ia langsung meminta izin kepada sang ibu untuk membeli kue tersebut. Asalkan makan malam bersama keluarga tidak terganggu. Di sini kemudian ada satu lagi kejutan, yaitu bagi siapa saja pelanggan pertama yang membeli kue patty ini akan mendapat hadiah, wajahnya akan dipajang di poster promosi kue patty. Tentunya hal itu lagi-lagi menambah semangatnya dan restorannya akan dibuka hari ini. 10 menit lagi restorannya akan segera dibuka. Si Patrick pun tak ingin melewatkan promosi yang sangat bagus itu karena dia ingin wajahnya dipajang di poster promosi. Namun sialnya karena hanya butuh 5 menit saja sampai ke restoran itu, si Patrick malah memutuskan untuk menghabiskan waktu 5 menitnya untuk tidur sementara waktu. Namun sialnya ternyata dia malah kebablasan tidurnya karena dia ternyata sudah tidur selama 6 jam. Ia kemudian terbangun dan langsung segera pergi ke restoran Krabby Patty. Saking semangatnya dia langsung menabrak pintu, yang mana pintu itu juga ikut terseret bersama dengan si Patrick. Tak lama dari itu Cecil pun kaget saat pintu rumahnya menghilang secara tiba-tiba. Ia sambil pusing lalu membeli pintu kembali di toko. Sedangkan di jalan si Patrick berselancar dengan pintu itu dan mengenai gorong-gorong yang melewati 2 pekerja. Si Patrick yang terlempar sampai ke atas dan pintunya terjatuh hingga mengenai Cecil yang akan membeli kembali pintu tersebut. Namun ternyata pintunya malah kembali lagi. Jadi tentunya Cecil tidak jadi membeli pintu baru. Sedangkan si Patrick terbang dengan kecepatan tinggi melesat sampai menabrak plang papan nama restoran tersebut. Dan ia akhirnya tiba dengan tepat waktu. Di sana ia melihat SpongeBob yang baru saja keluar dari restoran itu. Si Patrick pun menanyakan dia adalah pelanggan pertama yang akan membeli kue patty tersebut. Namun SpongeBob mengatakan bahwa kue patty itu telah habis terjual 4 jam yang lalu. Dan orang yang pertama membelinya adalah dirinya sendiri. Di sini tentunya si Patrick pun sangat terkejut karena sudah ada orang yang membelinya. Di dalam Tuan Crab langsung menunjukkan potret SpongeBob yang pertama yang membeli kue patty itu. Si Patrick akhirnya menyadari jika waktu yang ditunda-tunda tidak akan baik untuk dirinya sendiri. SpongeBob hanya tertawa saja mendengar ucapan itu dan SpongeBob mengatakan bahwa lain waktu pasti Patrick akan menjadi pelanggan yang pertama. SpongeBob kemudian berpamitan dengan si Patrick karena ia ingin segera pergi pulang untuk membersihkan lemarinya. Si Patrick kemudian beranjak pergi pulang. Saat di jalan ia sempat tersambar oleh kata-kata SpongeBob mengenai lemari. Dan akhirnya di sinilah si Patrick pun sempat teringat dengan lemari mesin waktu. Jadi dia berniat ingin kembali ke waktu pagi agar dia bisa kembali lagi ke waktu sebelumnya. Tentunya dengan lemari waktu nantinya ia bisa menjadi pelanggan pertama untuk membeli kue patty. Si Patrick langsung segera pergi dan pulang ke rumah dengan berlari guys. Sementara itu Cecil sudah berhasil memperbaiki pintu rumah. Dia berharap bisa memperbaikinya lagi. Tak lama datanglah anaknya yang menghancurkan pintu tersebut. Akhirnya perkataan Cecil sebelumnya jadi kenyataan. Sedangkan si Patrick telah berhasil mengatur mesin lemari waktu dan kembali pergi ke waktu pagi-pagi buta ke restoran Tuan Crab. Baru saja ia akan masuk ke dalam untuk membeli kue patty, ia pun malah mendengar suara SpongeBob. Akhirnya disinilah si Patrick langsung segera pergi berlari menghampiri SpongeBob untuk mencegah SpongeBob agar tidak menjadi pelanggan pertama. Lalu si Patrick mengancam SpongeBob agar jangan pergi ke tempat restoran itu, dan ia lakukan karena terpaksa. Sebelum pergi, SpongeBob langsung dimasukkan ke dalam jalan. Lalu ia segera pergi ke restoran tersebut. Setelah si Patrick pergi, kini giliran SpongeBob yang mengejar si Patrick. Ia langsung meloncat dan menangkap si Patrick, lalu mengajaknya berguling-guling di tanah seolah-olah sedang mengajak si Patrick bermain. Bahkan SpongeBob terus menggelitiki si Patrick hingga si Patrick langsung segera melempar SpongeBob dan pergi berlari kembali. Namun sayangnya saat itu si Patrick malah terlambat karena ternyata Bubble Bass orang yang pertama kali membeli kue patty tersebut, sehingga membuat si Patrick sangat bersedih. Tuan Crab kemudian langsung memotret dan memajang foto dari Bubble Bass sebagai pelanggan pertama yang membelinya. Akhirnya si Patrick kembali mencoba masuk ke dalam mesin lemari waktu untuk mengulang kembali. Namun saat dia kembali justru dia malah melihat sosok dirinya dan SpongeBob yang sedang berjibaku.
Si Patrick berusaha mencegah Bubble Bass agar tidak menjadi pelanggan pertama, namun tenaga si Patrick tidak cukup kuat untuk menghentikan pergerakannya. Alhasil disinilah tubuh si Patrick semakin terkikis oleh tanah, dan si Bubble Bass dengan sombongnya mengatakan dia tidak akan bisa menguncinya. Alhasil di sini si Patrick memiliki sebuah ide dan langsung melempar kayu bambu ke arah Bubble Bass, dan si Patrick langsung segera membuat sangkar untuk mengurungnya. Saat ketika si Patrick akan pergi masuk ke dalam restoran, Bubble Bass mencegahnya bahwa dia ingin menuntut haknya saat dia berada di kurungan itu. Sehingga si Patrick langsung menemuinya kembali. Bubble Bass langsung meminta dibawakan menu makanan khas pedesaan. Sehingga si Patrick langsung segera mengambilnya, di mana Bubble Bass terus-menerus meminta barang-barang elektronik. Si Patrick tidak bisa menolaknya sehingga ia langsung menuruti semuanya guys. Hingga disinilah akhirnya si Patrick pun sempat tersadar jika dia terlambat lagi untuk menjadi pelanggan pertama yang membeli. Karena ternyata Nyonya Puff orang yang pertama kali yang akan membeli kue tersebut. Sehingga wajah Nyonya Puff dijadikan sebagai poster pajangan, namun meski dia sudah tahu gagal, si Patrick tetap saja tidak menyerah begitu saja. Ia pun langsung segera memutuskan kembali lagi menuju ke lemari mesin waktu. Setelah Patrick sudah berada di tempat sebelum kejadian Nyonya Puff yang akan membeli kue patty, ia pun melihat jika ada dua dirinya di dunia lain yang sedang mencegah orang-orang agar tidak membeli kue patty terlebih dahulu. Si Patrick sendiri sudah berhasil menemukan Nyonya Puff yang sedang dalam perjalanan menuju ke restoran Tuan Crab. Untuk itu si Patrick langsung mencari kendaraan untuk menghentikan Nyonya Puff. Ia pun melaju dengan kecepatan tinggi sedangkan si Nyonya Puff tidak tahu bahwa si Patrick akan menghalangi jalannya. Hingga disinilah kendaraan si Patrick malah menabrak batu di jalan yang membuatnya langsung terlempar. Lalu Nyonya Puff yang sedang bersantai memainkan jarinya. Akhirnya dia pun dibuat sangat terkejut saat kepala si Patrick mengenai kaca kendaraan miliknya. Hingga membuat tulang belulangnya kelihatan, lalu kendaraannya kehilangan kendali yang membuatnya berputar-putar hingga akhirnya menabrak beberapa kota dan meledak. Sayangnya si Patrick telat lagi karena si Larry orang yang pertama kali membeli kue tersebut. Kini suasana sudah mulai tidak kondusif lagi akibat si Patrick yang bolak-balik menjelajah dunia tersebut. Si Patrick juga berusaha sedang mencegah si Larry agar tidak menjadi pelanggan pertama. Di sini si Patrick juga lagi-lagi datang terlambat karena ternyata Squidina yang lebih dulu menjadi pelanggan pertama. Akhirnya kepala si Patrick meledak akibat kekesalannya guys. Ia kemudian kembali lagi untuk mengulang waktu. Si Patrick berusaha mencegah semua orang yang akan pergi ke restoran Tuan Crab. Hal ini dilakukan terus berulang-ulang yang membuat si Patrick jadi sangat kewalahan. Namun dia tetap mencobanya lagi meski semuanya sudah gagal. Dan si Patrick benar-benar sangat geram ketika lagi-lagi dia terlambat. Pasalnya saat itu si Gary lebih dulu membeli kue patty tersebut. Untuk itu si Patrick segera pergi untuk mencegah Gary agar tidak pergi ke restoran itu. Si Patrick menggunakan lasernya, terbukti si Gary mulai terpancing untuk menggesernya. Kemudian si Patrick langsung segera menangkap kerang yang bisa terbang, lalu mengikat laser itu dan Gary pun akhirnya bisa pergi mengikutinya. Lalu ketika si Patrick kembali lagi, dia pun dibuat sangat terkejut pasalnya duplikat dirinya sendiri mulai marah karena sudah seenaknya mengubah waktu. Akhirnya si Patrick langsung segera dikeroyok oleh dirinya sendiri. Si Patrick pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah saja. Kemudian si Patrick langsung berinisiatif untuk menghentikan pertikaian itu. Lalu dia pun mengatakan ketimbang mereka harus berkelahi, lebih baik saling bersaing secara sehat. Lalu setelah beberapa saat kemudian mereka pun telah berkumpul di suatu acara. Si Patrick yang menjadi hostnya dan ia menyambut dirinya yang dulu di masa lalu. Tentunya si Patrick ini akan membuat sebuah permainan siapa yang lebih pantas di antara mereka untuk pergi terlebih dahulu ke tempat restoran Krusty Krab. Di sana juga sudah ada beberapa orang yang telah dimasukkan ke dalam kurungan, lalu majulah kontestan pertama yang akan menghancurkan pisang. Sementara itu di restoran Tuan Crab sendiri meski sudah siang, belum ada pengunjung sama sekali. Akhirnya Tuan Crab yang bersedih memutuskan untuk memakan kue patty tersebut, dan ternyata setelah dicicipi kue buatan barunya tidak enak sama sekali. Ia pun langsung segera membuang kue patty itu ke tong sampah, dan tong sampah itu akhirnya menjadi pelanggan pertamanya. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, di sebuah tempat perbelanjaan yang memperlihatkan si Patrick yang sedang memborong barang-barang belanjaannya hingga tangannya tak sengaja meraih seorang bocah yang ada di tempat tersebut. Si Patrick sangat suka berbelanja di tempat itu karena semuanya ada.
Hingga datanglah seorang wanita kaya menghampiri si Patrick, kemudian si bayi itu langsung dikembalikan lagi kepada sang ibu. Ternyata wanita kaya itu merupakan pemilik pusat perbelanjaan yang melarang si Patrick agar membayar barang belanjaannya terlebih dahulu sebelum pergi membawanya. Tentunya sebelumnya si Patrick tidak membawa uang. Wanita kaya itu kemudian menyuruh si Patrick untuk segera bekerja di tempatnya agar bisa membawa barang-barang tersebut. Singkat waktu terlihat seorang si Patrick sudah memakai baju seragam kerja. Dia menghampiri salah satu pekerja yang sedang membersihkan lantai menggunakan alat. Si Patrick lalu langsung mencoba alat yang bergetar itu untuk membersihkan lantai. Namun kejadian yang sungguh tidak terduga justru alat tersebut membuat si Patrick berputar-putar dan menghancurkan barang yang ada di sekitarnya. Di sini Patrick sebelumnya memang tidak bisa mengoperasikan alat itu. Ketika bosnya lewat, si Patrick langsung berubah menjadi patung yang sebelumnya telah dirusak. Terbukti aksi penyamaran itu tidak diketahui oleh Upton, namun saat ada si bocil yang sedang menikmati es krim, lidah si Patrick mulai menjulur untuk mendapatkannya. Tak hanya sampai di sini saja, si Patrick benar-benar mengambil es krim itu hingga tarik-menarik dengan si bocil. Tak tanggung-tanggung, si bocil itu juga ikut kemakan ke dalam mulut, hingga membuatnya menangis karena es krimnya telah dihabiskan oleh si Patrick. Saat sang ibu datang, ia langsung melaporkan kejadian itu. Sayangnya ibunya tidak percaya dengan perkataan sang anak, karena sebelumnya si bocah pernah menipunya. Setelah ibu dan anak itu pergi, si Patrick langsung turun ke bawah, namun kakinya malah terpeleset akibat cairan es krim itu yang berceceran. Kelakuan konyol si Patrick hampir saja ketahuan oleh sang bos, namun lagi dan lagi Patrick selalu mendapat keberuntungan. Saat itu si Patrick pun berjaga-jaga di atas lantai. Di sana dia bertemu dengan seseorang pria penjual parfum. Si Patrick menghampiri agar si pria itu menyemprotkan parfum ke seluruh pakaiannya. Oh yes, meet me. More. Berulang kali si Patrick terus-menerus memintanya agar tetap disemprotkan, sehingga hal itu membuat si pria itu pingsan akibat wanginya terlalu barbar. Si Patrick kemudian langsung menyembunyikan pria tadi dan ia langsung mengambil pakaiannya untuk menggantikan si pria itu untuk menjual parfum-parfum tersebut. Namun justru si Patrick malah merusaknya. Ia pun mencoba mempromosikan kepada para pengunjung satu persatu dengan cara menyemprotkan ke wajah. Namun mereka tidak membelinya hingga saat itu ada si kakek tua yang melintas tepat di hadapan si Patrick. Ia pun langsung menawarkannya, namun si kakek itu langsung segera pergi dari sana. Tentunya hal itu membuat si Patrick langsung segera mengejar secara brutal. Aksi kejar-kejaran tak terelakkan, si kakek itu melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya untuk mencegah agar si Patrick tidak mengejarnya lagi. Namun si Patrick yang memang dasarnya sedikit bangsat tidak memperdulikan hal itu sama sekali. Dia tetap mengejarnya hingga si kakek tua itu langsung menutupnya menggunakan pintu jeruji besi. Akan tetapi siapa yang menyangka dengan sangat mudah si Patrick bisa berhasil melewatinya. Akhirnya si kakek tua yang ketakutan itu terpaksa mau menghirup parfum tersebut. Setelah si kakek menghirup aroma wangi, ternyata si kakek itu langsung meninggal, membuat arwahnya langsung keluar. Si Patrick kemudian langsung membanting parfum itu serta segera pergi dari tempat tersebut. Bertepatan dengan itu, ternyata sang bos lewat dan melihat tempat itu kotor. Karyawan langsung segera dipanggil. Sementara itu terlihat si Patrick sudah berada di lantai baru. Di sana wajahnya langsung ditabok oleh aroma parfum itu. Di samping itu terdapat seorang pegawai yang dimarahi oleh customer. Si customer itu ngamuk ingin bertemu dengan manajernya. Tak lama si Patrick datang sehingga si customer itu merasa bahwa si Patrick sang manajer. Mendengar itu, si Patrick sangat senang. Si customer itu ternyata membutuhkan bola golf yang sempurna untuk tongkat pemukul istimewanya. Patrick yang melihat itu kemudian dengan profesional langsung mengambil tongkat itu untuk diuji. Tentunya si customer itu sangat marah karena tongkat kesayangannya diambil begitu saja. Si Patrick kemudian langsung mencoba untuk memukul bola golf itu hingga mengenai kaca sampai pecah. My club. Aksinya gak sampai di situ saja guys. Dia pun menggunakan bola jenis baru hingga membuat si customer jengkel. Bahkan sempat-sempatnya si kepala customer juga ikut dipukul.
Si Patrick memiliki sebuah ide lain, ia langsung segera mengambil bola bowling yang sangat berat, hingga ketika bola itu dipukul, seketika tongkat itu langsung pada bengkok-bengkok. Karena tongkatnya rusak, si customer itu pun bersedih dan menangis karena dia sudah tak bisa lagi bermain golf. Si Patrick kemudian berusaha untuk menghibur dengan cara menyuruh si customer untuk naik mesin tangga yang berjalan menurun. Sedangkan si customer itu harus berjalan naik hingga membuat orang-orang yang berada di sana langsung diangkat oleh customer itu. Akhirnya karena keberatan beban membuatnya jatuh terguling mengenai si Patrick. Terlihat saat itu si Patrick sedang error karena ketiban banyak orang. Hingga ketika dia melangkah ke mesin tangga yang berjalan, membuatnya malah masuk terpelosok. Si Patrick mengira bahwa kini ia sudah dipindahkan ke departemen baru tempat menjual kasur. Sedangkan di tempat yang lain lagi-lagi sang bos menemukan kekacauan yang sudah dibuat oleh si Patrick, yaitu anak buahnya. Si customer yang sudah babak belur langsung melaporkan hal itu kepada sang bos tentang si karyawan yang sangat berbuat ceroboh merugikan banyak pelanggan. Sementara itu si Patrick telah dipanggil oleh salah satu pembeli yang ingin membeli kasur baru serta menanyakan kasur yang paling kenyal untuk dipakai. Namun lagi dan lagi si Patrick malah membuat kekacauan ketika ia sedang mencoba kasur tersebut. Sehingga karena loncatannya kekencangan membuat ia menghancurkan lantai-lantai atas, dan di tempat itulah si Patrick berada, membuat si pria yang sebelumnya duduk terlempar ke atas. Si Patrick kemudian duduk sembari memainkan Rubik karena sulit dimainkan, akhirnya membuat ia jengkel dan memukulnya hingga peot. Akhirnya TV itu menyala yang menampilkan berita tentang ayah Patrick yang kehilangan anaknya. Si Patrick justru tidak melihat berita itu, namun sang ayah meski sang anak menghilang, namun kabar baiknya dia bisa menggantikan acara TV si Patrick. Akhirnya setelah mendengar kata-kata itu, si Patrick pun melihat siaran ke televisi tentang cara pembuatan makanan bersama dengan anggota keluarga lainnya. Namun si Patrick nggak bersedih sama sekali. Kemudian tak lama dari itu datanglah si bos yang mengira bahwa dia adalah anak buahnya. Dia pun langsung mengadu tentang pekerjaannya yang sudah membuat usahanya hancur. Mereka harus segera menemukan si pegawai itu sebelum merusak tempat milik mereka. Si bos telah membawa sheriff untuk menangani kasus ini. Kemudian untuk mengusut tuntas, mereka mendatangkan beberapa orang yang telah menjadi korban kebodohan dari si Patrick. Smell terrible. Oh, I know the type. Mereka nggak sadar jika di depan matanya adalah si pelaku. Para korban menjelaskan berbagai ciri-ciri si pelaku. Si sheriff itu pun langsung menggambar sketsa, dan setelah jadi gambar itu akhirnya si bos tahu jika yang dimaksud ternyata si Patrick, karyawan barunya. Ketika si Patrick melihat gambar dirinya, ia pun justru malah ketawa karena dia tidak mengenalinya. Sehingga membuat rambut palsu itu terjatuh di gambar sketsa. Yang kebetulan rambut itu malah jadi kumis. Nah, disinilah si Patrick lagi dan lagi melakukan aksi konyolnya, yang dimana dia malah menfitnah ayahnya sendiri karena sama-sama memiliki kumis. Sehingga para petugas polisi langsung segera bergegas pergi untuk menghajar ayah Patrick di acara TV itu. Well done, Goose. Dan setelah itu terjadi, si Patrick malah ngambil lagi rambut palsu itu, sehingga sang bos akhirnya benar-benar sadar jika pelakunya ternyata ada di hadapannya. Seketika itu sang bos langsung segera memecat si Patrick serta memberi uang pesangon yang jumlahnya sangat banyak. Gak lama dari itu, salah satu pegawai akuntan mengatakan bahwa toko mereka sudah bangkrut dan uang pesangon yang diberikan kepada si Patrick merupakan uang terakhir perusahaan mereka. Beruntungnya dengan uang itu si Patrick langsung membeli dan mengakuisisi toko itu karena harganya menurun drastis hanya $1. Congratulations on your acquisition of the store. Sehingga mau tak mau untuk melanjutkan hidup, sang bos harus menjadi karyawan si Patrick. Dan di akhir film terlihat sang bos sedang mengepel lantai, sedangkan si Patrick pulang membawa semua barang-barang yang sebelumnya telah ia pesan. Yang kemudian film pun berakhir, guys. I am off. Big shopping. I love shopping.